dibagi 300 sama dengan 5 jam. Sama dengan jam 18.00 ditambah 5 jam sama dengan jam 11 malam. Jam 3.00. Saya Bu. Iya. Jadi 5 jam ya. 5 jam. Jadi jam 23 ya, jam 11 ya. 11 malam. Oke. Nah, sekarang tadi kan naik pesawat 2 jam, naik kereta cepat 5 jam. Sekarang kalau naik bis di Arab itu ada bis namanya Zair gitu ya. Kecepatannya 100 km per jam. Karena kalau di Arab itu nggak boleh lebih dari 100 km per jam. Nah, kira-kira sampainya berapa lama? Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Masjidil Aqsa? Terus kamu berangkat jam 6, jam berapa kamu sampai ke Masjidil Aqsa? Oke, caranya sama. Silakan 1, 2, 3, go. Udah, Bu. Udah cepet banget. Yang lain dong. Tadi kan udah. Akram sudah, Isam sudah. Ayo, siapa yang lain? Arkan sudah, Arkan? Belum. Belum. Nazwa sudah, Nazwa? Zizi sudah? Belum, Bu. Belum, oke. Adis? Belum, Bu. Belum juga. Tapi bisa kan? Sudah? Sudah, Bu. Oke, siapa yang sudah? Silakan. Nazwa, sudah? Iya, Bu. Oke, silakan Nazwa. Jarak Masjidil Haram ke masjid. Langsung kita aja ya. Ya. Ketahui kecepatannya 100 km per jam. Jaraknya 1.500 km. Waktu berangkatnya 18.00. Diketahui jam berapa sampainya. Sama dengan K, J per W sama dengan W sama dengan 1.500 dibagi 100 sama dengan 15 jam. 18.00 ditambah 15 sama dengan 33. 33 dikurang 24 sama dengan 9, sampainya 9 pagi. Oke, good job. Sudah paham ya? Jadi nanti tugas kita mirip-mirip seperti ini ya. Oke, good job. Sekarang naik unta. Ayo dihitung. Supaya kalian paham kenapa orang-orang nggak percaya sih Nabi Isra Mi'raj hanya dalam waktu sekian
jam gitu ya. Padahal perjalanan tadi kalau kita naik bis itu aja 15 jam. Oke, naik unta kecepatannya berapa? Oh, kecepatannya 1050 km per jam. 50 km per jam. Oke, silakan hitung. Kira-kira butuh berapa? Ya, Bu. Karena nanti soalnya kalian akan seperti ini tugasnya. Oh, udah ketemu. Kenapa tuh? Caranya sama semua caranya. Ketika gini kenapa kamu panjangin lagi? Nggak mau. Ya, tuh makan aspal gosong. Hilang segini. Kalau kena aspal panas gosong. Tuh. Kayak tas yang besar dulu. Tuh, gosong. Apa? Bu Retno udah, Bu. Siapa? Akram. Akram lagi. Sabar ya. Gampang ya, Kram? Ya, Tinggal dibagi kan. itulah. Terus jam 18 ditambah berapa jam? Iya. Kalau bahasa itunya namanya gape ya, gape. Bahasa matematikanya gape. Gape itu jago. Ini yang jahin. Dua hari berarti. Sudah? Gampang kan? Belum. Oke, Gema udah belum Gema? Belum. Siapa yang sudah barusan? Belum. Adis. Adis apa? Sudah, Bu. Saya itu siapa? Saya. Reva. Ora. Reva, Bu. Oh, Reva. Ya, silakan Reva. Saya Reva, betul nggak Bu. lihat. Ya, Reva. Silakan Reva. Waktu sama diketahui jaraknya adalah 1.500 km. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi sama dengan kilometer. Jadi sama dengan 3 jam. Jadi waktu tibanya sama dengan 18.00 ditambah 3. Jadi sama dengan jam 21.00 atau jam 9. 30 jam, sayang. Hah? 30 jam. 30 jam. Iya. Ya kan 1.500 dibagi 50. Nolnya kita coret. Jadi 150 dibagi 5 ya. 15 bagi 5 kan 3. Tambah 01 jadi 30 jam. Kan dia lebih pelan daripada bis. Jadi 30 dikurangi 24. Jam. 30 jam. Jadi satu hari lebih 6 jam. Iya nggak? Satu hari lebih 6 jam, berarti jam 12 besoknya lagi, gitu ya. Besoknya lagi. Oke, jelas teman-teman? Oke, baik, proyek kita. Dikasih tebakan, boleh ya? Itu halte ya. Apa? Usaha. Usaha.
Usaha apa? Dan Usaha kita Halte. usaha KSIT. Tekstil. Usaha tekstil. Oh iya, usaha tekstil. Iya. Tekstil ya. Itu map Itu yang apaan Bu, biru. yang warna biru? Map. Itu gincu deh, kalau nggak salah deh, gincu. Apa Ibu? Apa itu Bu? Gincu. Ah, gincu. Mm-mm. Lipstick itu bahasa lainnya gincu. Bermain curang. Bermain curang, benar. Bermain curang. Nih, Gitaris muda. gitaris muda. Oke, kita lanjut ya. Matematika, gampang, asik, Gampang, menyenangkan. asik, menyenangkan. Menyenangkan. Oke, kita kembali ke Sunan Gresik ya. Jadi Sunan Gresik itu kemarin sudah IPS sama SKI kan sudah ini ya. Sunan Gresik dari mana? Ini belum tahu ada ringkasannya. Dari mana? Orang Vietnam. Vietnam ya. Vietnam. Jadi kerajaan Campa. Champa. Jadi ini sedikit ringkasannya. Jadi Vietnam itu yang kalau di peta yang kuning, pinggir kuning itu ya. Nah, Ya. itu dekat Bentuk sama apa? Asia. Dekat Kamboja ya, dekat Kamboja. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali Songo. Coba Akram atau pertama. Akram baca dong. Sunan Maulana Malik Sunan Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali Songo di Jawa. Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Champa, Vietnam. Champa adalah kerajaan Islam di Vietnam. Ayahnya bernama Sultan Zainal Abidin, seorang ulama besar dari Maghrib. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Lanjut, Bu. Ya, lanjut sampai selesai. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di desa Sembalo, sekarang Leran, Kecamatan Manyar, 9 km dari kota Gresik. Alhamdulillah, kita mau dibantuin. Oke, nih ya. Jadi dia kan beliau dari Champa datang ke Gresik, namanya Gresik. Leran ya, Leran, desa Leran. Oke. Lanjut, Isam. Mau ngebantuin Masjid Pesucian. Masjid Pesucinan. Pesucian di Pesucinan. Masjid Pesugihan. Pesucinan. Masjid Pesucinan didirikan Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi saat mengawali penyebaran agama Islam. Karena masjid ini juga menjadi masjid tertua di Pulau Jawa. Masjid ini terletak wilayah pesisir utara Gresik, tepatnya di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, atau berjarak sejauh 9 km dari pusat kota Gresik. Masjid Malik Ibrahim Pesucinan Leran menyisakan sebuah mata air yang kabarnya masih asli, yang sering disebut sebagai Pesucinan. Lokasi mata air yang digunakan untuk berwudu ini berada di samping kiri masjid. Daerah Pesucinan Leran sendiri bisa dikatakan merupakan daerah dengan air yang melimpah. Ya, ini kan kemarin soal TO ya, sumur ya. Jadi sumurnya kayak gini nih, kalau di mana-mana kan sumurnya dalam ya. Kalau di Pesucinan ini airnya langsung ada di permukaan sumur gitu ya. Jadi ini nanti ciri khas dari ceritanya kan kalian membuat buku wisata dari Gresik, nanti dari Gresik menuju dari Leran menuju Gresik, dari Gresik menuju Surabaya, dari Surabaya menuju Vietnam, dari Vietnam menuju ke peninggalan Champa ya. Oke. Cerita. Nazwa, baca Nazwa.
Gresik merupakan seorang wali yang mumpuni ilmu keislamannya. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu pertanian, pengobatan, perdagangan, dan pendidikan. Di bidang pertanian, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan masyarakat Gresik cara bercocok tanam yang baik, sehingga hasil panen petani meningkat lebih baik. Beliau juga mengajarkan masyarakat irigasi, cara mengaliri air dari pegunungan ke sawah-sawah warga, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kekeringan dalam bercocok tanam. Jejak peninggalan ilmu irigasi terlihat dari sistem irigasi pengairan areal pertanian maupun tampak masyarakat pesisir utara Gresik yang cukup andal hingga sekarang. Ya, itu tambak ya. Jadi beliau juga ngajarin pertanian, irigasi itu pengairan ya. Jadi supaya airnya ngalir ke semua sawah-sawah. Selain itu juga tambak, yang di bawah itu tambak ya, tambak bandeng. Jadi di kayak kolam besar isinya tambak ikan. Ada tambak udang, ada tambak bandeng. Oke, lanjut Reva. Sunan Gresik juga mengajar tanaman. Ya. Sunan Gresik juga mengajarkan masyarakat ilmu pengobatan tradisional dengan memanfaatkan tanaman-tanaman lokal yang tumbuh di sekitar wilayah Gresik. Tanaman-tanaman tersebut kemudian diolah menjadi obat-obatan yang nantinya menjadi perantara kesembuhan warga yang sedang terkena penyakit. Ya, hebat ya Sunan Gresik ya. Jadi dia juga mengobati warga yang sakit dengan menggunakan herbal kalau sekarang ya, tanaman-tanaman obat. Kita lanjut. Siapa ya? Arkan, silakan Arkan. Arkan, ada suaranya Arkan? Iya Bu ya. Oke. Sunan Gresik mengajarkan cara berdagang. Yang mana tadi Bu? Ya, Sunan Gresik juga menguasai ilmu perdagangan. Sunan Gresik juga menguasai ilmu perdagangan. Ilmu mampu menaksir harga barang perdagangan yang dibawa para pedagang serta mampu menentukan besarnya bea cukai yang harus dibayar. Sunan Gresik dikenal sebagai pedagang memiliki sikap arif, bijaksana, cakap bersih, dan wibawa. Beliau mengajarkan ajaran ihsan, memberi lebih daripada yang diminta, dan ajaran senang memberi, loman, senang bersedekah saat melakukan transaksi sebagai pedagang, sehingga hubungan antara satu pedagang dan pedagang lainnya menjadi harmonis, rukun, serta hati mereka diliputi perasaan tenang karena berbuat baik, jujur, dan dalam berdagang. Terlebih hasil dagang yang diperoleh menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Kecakapan dan sikap baik beliau dalam berdagang itulah yang kemudian mengundang simpati masyarakat sekitar. Ya, jadi kita lihat tadi ya. Loman itu suka memberi. Ya, namanya loman. Itu loman bahasa Jawa ya. Suka memberi. Jadi Sunan Gresik itu juga jago berdagang. Ya, Sunan Gresik jago berdagang. Dia mengajarkan cara berdagang kebutuhan pokok. Jadi kita lihat di sini. Tadi dia selain bisa pertanian, bisa bercocok tanam, kemudian tambak, juga bisa pengobatan, juga mengajarkan penduduk di sana berdagang. Jadi cara berdakwahnya itu nggak cuma ceramah, tapi dengan berbagai ilmu yang beliau miliki ya, kemampuan beliau miliki. Kita lanjutkan. Siapa ya? Lutfi, silakan Lutfi. 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 Hai Lutfi, ada nggak Lutfi? Kalau nggak ada, siapa yang membaca? Saya. Saya siapa? Sebut nama, nggak kelihatan. Rasyefa, silakan. Sunan Gresik membangun pesantren. Majapahit
pada akhirnya memberikan kepercayaan pada Sunan Maulana Malik Ibrahim dan mengangkat beliau sebagai Syah Bandar atau dikenal sebagai kepala pelabuhan. Selain itu, Raja Majapahit juga memberi beliau sebidang tanah di desa Gapura. Beliau juga diizinkan mendakwa ajaran Islam pada masyarakat sekitar Gresik. Hingga pada akhirnya di desa Gapura itulah Sunan Gresik membangun pondok pesantren pertama di tanah Jawa dan mengajarkan Islam pada masyarakat sekitar Gresik. Setelah selesai membangun dan menata pendokan, Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Iya, oke. Jadi tambah lagi ya. Jadi Syah Bandar. Tadi kan sudah kita lihat ya pelabuhan di Gresik ya. Luar biasa pelabuhan di Gresik, bagus sekali. Itu sama Raja Majapahit beliau diangkat sebagai Syah Bandar. Jadi kepala pelabuhan. Jadi hebat kalau berdakwah dengan cara seperti itu. Nah, ini yang Burta berikan seperti ini sebagai alasan kenapa dalam wisata nanti kan kalian sebagai pakar pariwisata. Kenapa kalian dalam program wisata religi ini mengajak orang-orang untuk ke Gresik, terutama di Leran. Jadi alasannya tadi itu napak tilas apa yang dilakukan Sunan Gresik pada saat berdakwah ya. Seperti itu. Saat berdakwah ya. Tapi kita kan matematika. Jadi kita melakukan napak tilasnya dengan pelajaran matematika. Yang pertama kalian harus mencari desa Leran. Yang pertama kalian harus mencari desa Leran. Kemudian kalian coba menghitung jarak desa Leran ke kota Gresik. Nah, nanti ini kan kita lihat di sini di peta jaraknya 12 km. Jaraknya 12 km. Nah, kalian umpamakan menggunakan dua kendaraan yang berbeda. Misalnya dengan sepeda motor dua kendaraan atau dengan mobil ya, dengan sepeda motor atau dengan mobil ya. Suara Beruntung ini nggak eko nggak teman-teman? Suara Beruntung bagus nggak? Bagus kok. Bagus Bu, tapi gambar iya bagus. Bagus ya. Oke, baik. Ini jelas ya. Jadi nanti kalian yang pertama perjalanan dimulai dari Leran ya, dari Desa Leran menuju ke kota Gresik. Tentu kalian harus membuat peta. Kalian boleh download aja ya dari Google Map. Yang penting di sini buat Berno bukan gambar petanya sebagus mungkin, tapi hitungan jarak dan skala peta. Jadi di sini kalian membuat skala peta kira-kira kalau dengan jarak 12 km di peta itu berapa? Jadi skalanya berapa banding berapa? Itu yang harus kalian buat. Yang kedua, kalian membuat perhitungan dua jenis kendaraan yang berbeda sehingga dihitung kayak tadi ya. Kayak tadi kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dari Leran ke kota Gresik. Nah, misalnya dengan mobil dengan kecepatan berapa? Misalnya mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian yang kedua dengan sepeda motor dengan kecepatan jangan 20, misalnya 30 km per jam, terserah ya. Atau mobil 100 km per jam. Jadi kalau nggak di jalan tol nggak bisa 100 ya kalau di desa begini. Gitu. Jadi dengan dua kecepatan yang berbeda ya, dengan mobil atau dengan bis atau dengan motor terserah ya. Ini dengan dua kendaraan yang jenisnya berbeda dan kecepatannya berbeda, kalian jelaskan jarak, kecepatan dan waktu tempuh. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah kalian sampai kota Gresik, di situ kalian juga gambarkan dari Gresik ke Bandara Juanda Surabaya. Karena yang paling dekat adalah Surabaya ya, nggak mungkin ke Jakarta. Nah, dari Gresik ke Surabaya itu nanti kalau ada koma-koma kalian hilangkan saja nggak apa-apa. Jadi misalnya ini 41,8 kilo misalnya nih ya. Kalian boleh tulis 41 km. Nah, misalnya jarak dari Gresik ke Surabaya 41 km. Nah, skalanya berapa gitu ya? Kalian tulis skalanya. Tentu skala yang tadi dengan yang ini dibuat berbeda ya, dibuat berbeda. Misalnya 1 banding berapa. Kemudian yang kedua kalian juga harus menghitung
dari Gresik ke bandara itu naik kendaraan dengan 2 kendaraan yang berbeda, misalnya bis dengan mobil dengan kecepatan yang berbeda, atau bis dengan motor boleh juga, atau motor dengan, jadi kalian hitung kecepatannya berbeda. Yang ketiga, nah setelah itu kalian akan dari Bandara Juanda ke Tan-Son-Nhat International Airport. Ini hanya satu jenis kendaraan dengan pesawat, karena nggak mungkin kalau naik mobil berapa hari kalian harus ini ya, berhari-hari gitu ya. Oke, kita satu aja dengan pesawat. Pesawat itu kan berapa kecepatannya, kalian bisa browsing. Kalau naik Garuda kecepatan berapa, jadi disebutin aja naik Garuda atau Cathay Pacific atau naik Lion Air gitu ya. Nah, kalian buat skalanya juga berapa? 1:. Di sini kan kita lihat jaraknya 1.730 km ya. Kalau naik mobil 109 hari itu katanya. Jadi kita naik pesawat aja, lebih aman. Jadi hanya satu kendaraan naik pesawat dari Bandara Juanda ke Surabaya ke Tan-Son-Nhat International Airport itu berapa lama? Itu kalian jelaskan seperti tadi dengan cara. Kemudian yang terakhir yang keempat. Yang terakhir. Jadi dari bandara itu Culai ya. Dari bandara ke Mison. Namanya kalian kalau nyari di Google itu namanya Maison peninggalan kerajaan Champa ya. Jadi di sini namanya Maisan. Itu memang sudah dihancurkan oleh Khmer Merah. Jadi ini sisa-sisanya, tinggal sedikit sisa-sisanya kerajaan Champa itu, karena zamannya Khmer Merah itu benar-benar dihabiskan ya, sehingga banyak warga Champa itu yang mengungsi kemana-mana, termasuk ke Kamboja ya. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Indonesia gitu ya. Nah, kita menuju ke peninggalan kerajaan Champa di Vietnam, namanya Maisan. Nanti kalau nyari di Google tulisannya MI-Son gini ya, Mison, atau kalau enggak Maisan juga boleh. Nah, itu kira-kira jaraknya berapa? Kalau di sini kan 108 ya, 108 km. Nah, dari bandara menuju situ kalian dengan satu jenis kendaraan saja. Oke. Berarti ada berapa jenis kendaraan yang harus kalian jelaskan di sini? Yang pertama 2 dari Lerang ke Gresik, kemudian 2 dari Gresik ke bandara, kemudian 1 dari Bandara Juanda ke Vietnam, kemudian 1 lagi dari Bandara Vietnam ke Maisan. Gitu. Jelas teman-teman tugasnya? Saya bingung yang itu, Bu. Yang mana? Yang itu harus ada gambarnya gitu atau enggak usah, Bu? Gambar apa? Harus ada gambar petanya di bukletnya atau gimana, Bu? Nanti kalau ada gambar peta dikecilin aja. Jadi kalian kan bisa ini petanya skalanya berapa? Di bukletnya kasih gambarnya. Iya. Nanti pada saat hari Senin nanti Bunda siapkan printer, Bunda siapkan laptop. Jadi kalian bisa menggunakan laptop untuk mendownload petanya, kemudian kalian tempelkan di buklet kalian. Jadi boleh bawa HP. Petanya itu udah di Google-nya itu di pen. Tapi kan kalau di Google skalanya dia. Ketika kalian print kan dengan skalanya kalian. Oh. Gitu. Kalian boleh sih nulis aja skalanya berapa banding berapa gitu. Misalnya di peta itu cuma 1 senti gitu ya misalnya. 1 kilo sampai dengan 1 senti gitu misalnya. 1 kilo. Salah 1 kilo. Berapa kilo hanya 1 senti. Berapa senti gitu. Jadi 1 banding berapa. Kita mengerjakan nanti hari Senin. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Jadi nanti ada 10 hitungan. Yang pertama
4 skala yang terus 6 hitungan jarak kecepatan dan waktu. Jadi ada 10 ya. 10. Nah, ini grafisnya ya. Nah, ini. Ya. Dalam rangka program wisata religi, Robani Tours and Travel akan membuat program Napaktilah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sebagai seorang ahli pariwisata, kamu diminta manajer promosi Robani Tours and Travel untuk membuat desain booklet Napaktilah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Setelah isi dari buklet tersebut adalah rute perjalanan. Untuk itu kamu harus membuat peta perjalanan dari Sasaran ke Gresik ke Surabaya, Bandara Surabaya ke Vietnam, dan dari Bandara Vietnam ke tempat peninggalan Kerajaan Campa. Kamu harus menjelaskan jarak, kecepatan, dan waktu dari berbagai jenis kendaraan yang dapat digunakan selama perjalanan nanti. Untuk meyakinkan manajer produksi, kamu harus mendesain buklet wisatamu dengan sangat jelas dan semenarik mungkin. Jadi goalnya Napaktilah Sunan membuat buklet Napaktilah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kamu sebagai ahli pariwisata, perannya, audiensnya manajer promosi dan konsumen, situasi program wisata religi, produknya buklet wisata religi, standar sukses hitungan ya. Hitungan skala jarak, waktu dan kecepatan, dan buklet dan presentasi. Jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas yang ini? Sudah jelas, berarti kalau semua udah jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Udah jelas semua ya. Jadi konsepnya kayak yang tadi, yang Isra Mi'raj tadi itu ya. Atas lagi. Nah, ini tadi ya. Nah, seperti ini kan. Nah, ini dari Masjidil Haram dengan menggunakan unta kecepatannya 50 km per jam. Jadi dijelaskan. Tapi nanti nggak usah pakai jam berapa sampai jam berapa, nggak usah. Jadi kalian menjelaskan jaraknya sekian kilometer, kecepatannya berapa kilometer per jam. Jadi waktu yang untuk menempuh itu berapa jam. Seperti itu. Nanti Bunda kasih contoh konkretnya ya. Seperti apa bentuknya? Nanti PPT-nya dikasih kan? Iya, Bunda kasih. Ini di Bunda share nanti. Ini juga Bunda rekam, nanti rekamnya juga kirim ya. Supaya kasih ingat. Ngumpulin kapan, Bu? Kenapa? Ngumpulin. Bukan ngumpulin ya, mengerjakannya hari Senin. Jadi ini belum mengerjakan, kalian paling tidak sudah dapat wawasan, kalian bisa browsing gitu ya. Nanti hari ini baru kita bareng-bareng ngerjain di sekolah. Sama Bu Bruno. Iya. Di sekolah nanti boleh bawa HP untuk browsing. Kebetulan printer Bruno bisa print dari HP. Jadi dari HP bisa di print. Nanti kira-kira kalian punya gambar atau apa yang mau diambil. Kenapa? Kenapa? Arkan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Ada ya. Oke, betul, close dulu. Jadi kita bisa ngobrol. Tolong dibuka ya videonya, kita ngobrol dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai di sini? Apa sudah jelas semuanya? Nanti dikerjakannya itu hari Senin ya, Bu? Ya, kita mengerjakannya hari Senin. Jadi nggak habis ini kalian harus mengerjakan, dikumpulkan, enggak. Tapi kita hari Senin sama-sama mengerjakan. Cuma kan kalau misalnya Bruno hari Senin baru ngasih tahu apa yang harus kalian lakukan kan memakan waktunya sangat lama. Sekarang kan kalian sudah tahu, oh nanti hari Senin tugasnya seperti ini, sehingga kalian bisa langsung boleh bawa HP, bahan-bahan yang mau di print kalian bisa sudah kumpulkan gitu kan, tinggal di print sehingga mengerjakannya jauh lebih cepat gitu.
Jadi hari Senin juga bisa langsung konsultasi apa-apa yang mau ditanyakan. Oke. Jelas ya? Oke, Paham, Bu. jadi nanti Bunda share ini ya PPT-nya sama ini. Penilaiannya seperti biasa. Untuk jangan lupa ya kalau hitungan-hitungan, kalau ada kilometer harus ditulis kilometer. Ketika kalian menulis kecepatan, maka dia harus kilometer per jam. Itu jangan lupa ya, kilometer per jam. Itu kalau misalnya tidak ditulis, itu bisa mengurangi nilai ya. Itu berarti tidak lengkap. Oke, baik teman-teman, yuk kita foto. Kalian mau ke sekolah ya, mau praktek? Kita foto dulu, closing. Halo Akram, Zizi, bisa kah? Oke, yang bisa aja ya. 1, 2, 3, cheese. Ya, oke, terima kasih banyak teman-teman hari ini semua hadir. Semoga kita semua sehat. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga kesehatan, tetap semangat, semoga sukses, proyeknya keren semua ya. Assalamualaikum semuanya. See you next Monday ya. Jadi hari Senin kita ketemu ya. Bye, Titi. Orang nanti sekolah. Udah,